Shalom adik-adik, dan salam Cool Kids. Suka baca Alkitab, suka memuji, suka berdoa. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya, anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Yang berarti, Allah menyertai kita. Kita telah melalui tahun 2020 dan memasuki tahun 2021. Tetaplah yakin dan percaya. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, Allah selalu menyertai kita karena Dia adalah Immanuel. Di tahun 2021 ini, yuk kita makin cinta Yesus, makin percaya Yesus, dan makin setia kepada Yesus. Sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, yuk disimak pengumuman berikut ini. Yang pertama, mulai tahun 2021, ibadah sekolah minggu akan disertai dengan persembahan yang dapat ditransfer ke Bank BCA dengan nomor rekening 68714533311 atas nama Stefani. Yang kedua, mulai tahun 2021, ayat hafalan dikirim dalam bentuk video, jadi tidak voice note lagi ya. Yang ketiga, mulai tanggal 7 Februari 2021 sampai tanggal 25 April 2021, sekolah minggu akan mengadakan program. Yang pertama, menghias kamar dengan ayat hafalan selama 12 minggu untuk kelas balita sampai kelas kecil. Dan yang kedua, menghafal ayat hafalan selama 12 minggu untuk kelas sedang sampai kelas tuntas remaja. Yang keempat, setiap minggunya adik-adik semua tetap mengirimkan video ayat hafalan dan aktivitas yang diberikan. Nah, hari Kamis tanggal 29 April 2021, adik-adik kelas balita sampai kelas kecil yang sudah menghias kamarnya dengan 12 ayat hafalan dapat mengirimkan foto kamar yang sudah dihias dengan 12 ayat hafalan ke kakak koordinator kelasnya paling lambat jam 6 sore. Adik-adik kelas sedang sampai tuntas remaja dapat mengirimkan video menghafal 12 ayat hafalan ke kakak koordinator kelasnya paling lambat jam 6 sore. Yang kelima, untuk adik-adik yang dapat menyelesaikan tantangan ini akan dapat hadiah. Jadi semangat ya adik-adik. Yang keenam, untuk keperluan pengiriman data sekolah minggu diharapkan kesediaan dari papa mama dan adik-adik semua untuk mengisi form data anak BTN Indonesia 2021 melalui link atau QR code berikut ini. Satu anak, satu Google Form ya. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang, yuk kita siapkan hati kita untuk kembali beribadah kepada Tuhan Yesus, Allah kita yang sangat baik. Jangan lupa Alkitabnya ya. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Yesus Maha Dahsyat. Yes, puji Tuhan ya, kita kembali lagi beribadah walaupun masih online. Tapi kakak ingin percaya kalau adik-adik semua masih tetap semangat beribadah. Amin. Amin. Nah, untuk itu kita tiba saatnya mau buka ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau ucap syukur sama Tuhan buat keadaan yang sudah terjadi di tahun kemarin sama mungkin tahun ini juga, karena apapun yang sudah terjadi itu tetap semuanya baik untuk kita karena Tuhan punya rencana yang indah untuk kita semua. Yuk kita mau angkat satu pujian, semua baik. Dari semula
siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kita mau lebih dari awal, dari semula. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah, rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku, kau jadikan hidupku, kau jadikan hidupku, kau jadikan hidupku berarti. Kita mau bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami ucap syukur Bapa di kesempatan kali ini kami boleh kembali beribadah untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, bahkan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa kalau di kesempatan kami ini masih boleh untuk beribadah walaupun online, tapi kami percaya kami masih tetap semangat Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan dari 1 minggu ini. Tuhan yang memberkati kami semua, juga Tuhan yang memberkati ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Biarlah ibadah ini Tuhan dapat menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama-Mu kami selalu mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, nah sekarang kita mau nyanyi lagi nih, mau semangat bareng-bareng lagi nih ya. Tapi kakak mau tanya nih sebelumnya, siapa yang tidak percaya kalau kasih Yesus, kasih Tuhan Yesus itu sangat banget indah? Angkat tangannya. Amin. Amin. Nah untuk itu kita mau angkat satu pujian, kasih Yesus indah, oh indah. Indah, oh indah, kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, kasih Yesus. Indah, indah, oh indah, kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang.
Yesusku. Oh Yesusku. Sekali lagi. Oh Yesusku. Yeay. Oke, kakak ingin percaya adik-adik semua masih semangat kan? Amin. Amin. Nah, untuk itu kita mau gerak-gerak nih ya. Masih mau semangat lagi, kita mau angkat satu pujian bertambah-tambah dalamnya. Pakai gaya semuanya ya. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Dalamnya melebihi lautan, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali, kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Dalamnya melebihi lautan, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali, kasih Yesus dalamku. Yeay. Oke, untuk itu tiba saatnya kita mau dengerin firman Tuhan, kita mau siapin hati kita. Kakak undang semua untuk adik-adik bangkit berdiri lagi. Kita mau undang Tuhan Yesus untuk hadir dalam firman Tuhan kita. Kita mau angkat satu pujian, Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Kita ulang lagi dari awal. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Kita mau bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa.
Tuhan, terima kasih kalau tadi kami sudah boleh memuji nama Tuhan. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kakak sekolah minggu yang akan membawakan firman-Mu. Biarlah firman ini dapat menjadi berkat untuk kami semua. Berkati kami anak-anak-Mu Bapa untuk dapat duduk diam, fokus mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama-Mu kami selalu mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Kakak percaya adik-adik sudah siap untuk belajar firman Tuhan. Hari ini kakak bawa juga si dompu nih, si domba yang hilang yang sudah ditemukan kembali karena firman Tuhan hari ini ada hubungannya dengan domba. Firman Tuhan hari ini judulnya adalah Gembala yang Baik. Yuk kita buka ayat bacaannya yang terambil dari Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Yuk kita baca sama-sama Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Sudah siap ya? Judul perikopnya adalah Tuhan Gembalaku yang Baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Adik-adik, tahu gembala kan? Itu loh, orang yang suka menjaga atau memelihara ternak. Ternaknya itu biasanya kambing, domba, dan sapi, atau bisa juga yang lainnya ya. Nah, kebanyakan gembala, termasuk gembala di Israel pada waktu itu tuh, menggiring ternak kayak domba, kambing, atau sapi ke lahan rumput yang luas dan dekat sama sumber air. Jadi, habis dombanya makan, bisa langsung minum deh. Bahkan ya, gembala menjaga dombanya yang sedang berbaring di padang rumput. Kalaupun ada rintangan, misalnya terpaksa harus jalan di tempat gelap, untuk bisa sampai ke padang rumput, gembala selalu menjaga ternaknya. Bahkan ya, meskipun ada binatang buas yang mengancam, gembala nggak akan takut menghadapi binatang buas tersebut. Adik-adik, Raja Daud menulis bacaan kita ini untuk menggambarkan bahwa Tuhan itu baik banget, kayak gembala pada domba-dombanya. Gembala selalu hadir bagi domba-dombanya dalam segala situasi. Di situasi yang aman-aman aja, kayak padang rumput hijau dan air yang tenang, maupun di situasi yang membahayakan, kayak di dalam lembah kekelaman. Gembala selalu hadir bagi domba-dombanya. Adik-adik, Tuhan Yesus pernah bilang gini dalam Yohanes 10 ayat 11. Yuk kita buka ayat kitab kita kembali dalam Yohanes 10 ayat 11. Satu, dua, tiga. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Benar kan? Tuhan itu gak bohong. Dia memberikan nyawanya dengan mati di kayu salib. Itu dia lakukan supaya kita bisa selamat dari hukuman dosa. Supaya kita kelak bisa bersama-sama dengan dia. Adik-adik, kalau Tuhan Yesus digambarkan sebagai gembala, maka kita digambarkan sebagai domba. Sebagai gembala yang baik, Tuhan Yesus selalu hadir dalam segala situasi hidup kita. Pas kita lagi dalam keadaan senang, Tuhan hadir. Pas kita dalam keadaan aman-aman aja, Tuhan hadir. Bahkan ya, pas kita lagi dalam situasi yang kelihatannya nggak mengenakan, Tuhan juga hadir. Mazmur 23 ayat 4 bilang gini. Yuk kita balik lagi ke Mazmur. Mazmur 23 ayat 4. 1, 2, 3. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Nah, lembah kekelaman adalah situasi yang sangat menakutkan. Gak bisa lihat kemana-mana, gelap. Tapi
Bahkan di dalam lembah kekelaman sekalipun, Tuhan tetap beserta kita. Sebagai manusia, wajar aja kalau kita pernah mengalami yang namanya rasa takut. Takut soal masa depan, takut soal kebutuhan hidup gak terpenuhi, takut ini, takut itu, takut dengan pandemi COVID-19, dan yang lainnya. Contohnya nih, tempat kakak tinggal kebetulan di pinggir jalan. Setiap hari kakak dengar mobil ambulan lewat. Bahkan pagi-pagi sebelum mandi dan malam sebelum tidur, mobil ambulan yang lewat di depan rumah kakak itu semakin banyak. Kalau awal-awal pandemi, kita hanya dengar orang yang tidak kita kenal positif terpapar COVID. Tapi kalau sekarang ini, kita bahkan bertemu dengan orang yang positif COVID. Bahkan ya adik-adik, waktu bulan Mei lalu, mama kakak sempat sakit dan dibawa ke dokter. Dokternya itu cepat-cepat periksa mama kakak karena mama kakak ada demam juga. Nah, minggu lalu kakaknya kakak mau tanya schedule dokter yang waktu itu periksa mama kakak karena obat yang dia berikan waktu itu tuh manjur. Tapi ternyata dokternya sudah meninggal. Klinik tempat dokter itu praktek bilang bukan terpapar COVID, tapi tetap aja kakak sempat kaget dengarnya. Situasi seperti yang kakak sebutkan tadi mungkin bikin kita jadi takut dan khawatir. Ditambah lagi kejadian pesawat jatuh, banjir, gempa bumi, gunung meletus, dan sebagainya. Makin membuat kita jadi tambah takut menjalani hidup ini. Dan beberapa dari kita mungkin takut membayangkan masa depan karena melihat kenyataan yang terjadi saat ini. Tapi kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita dalam segala situasi. Bahkan di situasi yang sangat tidak enak pun kita harus ingat Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita. Nah, bagian kita jalani aja hari demi hari dengan sebaik-baiknya. Tetap jadi anak Tuhan yang tidak hanya dengar-dengaran akan firman Tuhan, tapi menjadi pelaku firman. Pelajari apa yang bisa kita pelajari. Mungkin itu berguna di masa depan. Sebagai penutup, kakak mau bacakan sebuah ayat yang keren banget. Ayatnya terambil dari Mazmur 56 ayat 4. Yuk kita baca sama-sama. Mazmur 56 ayat 4. 1, 2, 3. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Sekali lagi kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Jadi mari kita sama-sama belajar percaya kepada Tuhan, karena Dia selalu bersama-sama dengan kita. Amin. Nah, ayat tadi juga sebagai ayat hafalan kita minggu ini. Kakak tunggu videonya paling lambat hari Kamis jam 6 sore ya. Sekarang yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Hari ini kami belajar Bapa, kalau Engkau adalah gembala yang baik, yang tidak pernah meninggalkan domba-dombanya. Bahkan ketika kami berjalan dalam lembah kekelaman, Engkau hadir bersama-sama kami. Engkau adalah gembala yang tidak hanya hadir ketika kami senang Tuhan, tapi ketika kami susah, ketika kami mengalami hal-hal yang tidak enak, Engkau hadir. Untuk itu Bapa, terus ingatkan kami tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2021 ini Tuhan. Tapi kami mau belajar percaya kalau Engkau hadir selalu bersama dan beserta dengan kami. Engkau memberkati pemberitaan firman-Mu hari ini Tuhan Yesus. Biarlah kehidupan kami dapat kami jalani dengan baik karena Engkau beserta dengan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pagi hari ini. Biarlah kami bukan saja menjadi anak yang dengar-dengaran akan firman Tuhan, tapi kami juga mau melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan kalau sampai hari ini juga Engkau masih menyertai kami. Engkau memberkati kedua orang tua kami, memberkati bangsa dan negara Indonesia, dan memberkati gereja kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jadi jangan takut lagi ya, karena Tuhan Yesus adalah gembala yang baik yang selalu beserta dengan kita, baik suka maupun duka. Oke, sampai ketemu lagi minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah.
Siapakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Shalom Kak. Ayat tepat minggu ini adalah Roma 8 ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Terima kasih. Roma 8 ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah ada di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Roma 8 ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah ada di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? 8 ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semua itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Roma 8 ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Roma 8 ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Roma 8 ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semua itu? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Shalom. Roma 8 ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Roma 8 ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semua itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Amin. Roma 8 ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Amin. Roma 8 ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Roma 8 ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita?